Malam itu aku pulang kerja dengan kepala penuh tuduhan dan hati yang hampir runtuh. Aku berjalan sendirian di jalan paling sepi di kota ini, sampai tiba-tiba, di tengah gelap, aku melihat satu keluarga berdiri memohon pertolongan. Aku tak tahu, pertemuan itu akan mengubah seluruh hidupku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, kantor sudah hampir kosong ketika aku masih duduk di depan layar, menatap desain yang entah sudah berapa kali kuperbaiki. Namaku Aruna. Di luar sana, orang mengenalku sebagai desainer terkenal yang karyanya sering muncul di majalah, di runway, di feed Instagram brand-brand besar. Tapi di dalam ruangan dingin itu, aku cuma merasa lelah. "Ran, kamu gak pulang?" tanya Rani, rekan kerjaku, sambil menyampirkan tas di bahu. Aku menoleh sebentar, memaksakan senyum. "Sebentar lagi, tinggal revisi dikit," jawabku. Padahal aku tahu, revisi itu bukan soal desain. Masalahnya ada pada orang-orang yang sengaja mencari celah untuk menjatuhkanku. Sejak beberapa bulan terakhir, suasana di kantor berubah. Awalnya aku bangga ketika koleksi yang kususun dipilih jadi konsep utama untuk peragaan musim ini. Tapi kebanggaan itu berubah jadi tekanan ketika ada yang mulai berbisik bahwa aku terlalu menonjol. Bahwa aku terlalu sering dipuji atasan. Bahwa mungkin aku main belakang. Yang paling menusuk adalah ketika ku dengar seseorang berkata pelan di belakangku, mengira aku tidak mendengar. "Pantas aja konsepnya selalu kepilih. Mungkin dia yang dekat-dekat ke bos," ujar satu suara. "Ya iyalah. Gak mungkin kan semua ide dia terus yang dipakai," sahut suara lain. Aku menelan ludah saat itu. Sejak hari itu, kopi yang biasa terasa manis, mendadak hambar. Malam ini, fitnah itu naik level. Siang tadi, aku dipanggil ke ruang meeting. Di sana, atasan dan beberapa orang tim sudah duduk dengan wajah serius. Di tengah meja, tergeletak beberapa lembar sketsa. "Aruna," kata Pak Dimas, kreatif direktur kami, "ada laporan kalau desain ini mirip sekali dengan konsep dari tim lain, bahkan sangat dekat dengan sample brand luar. Kamu bisa jelaskan?" Aku melihat sketsa itu. Jantungku berdegup kencang. "Itu desain saya, Pak. Saya buat sendiri. Saya nggak meniru siapapun," jawabku, berusaha tenang. Rasha, rekan satu tim yang belakangan ini sering melempar senyum tipis aneh, ikut menimpali. "Masalahnya, Ran, file desainmu itu ditemukan belakangan. Sedangkan di komputer aku, konsep mirip ini sudah tersimpan dari minggu lalu," katanya, seolah-olah prihatin. Aku mengerutkan kening. Minggu lalu, aku tahu persis kapan aku menyelesaikan sketsa itu. Rasa curiga menyelusup, tapi lidahku keluh. "Intinya gini, Aruna," suara Pak Dimas melembut, tapi tatapannya tegas. "Kita gak bisa main-main soal orisinalitas. Nama kamu besar. Brand ini juga besar. Besok kita bahas lagi. Malam ini kamu istirahat dulu." Istirahat. Kata itu terdengar seperti sindiran. Karena kepalaku justru semakin penuh. Ketika akhirnya aku keluar dari kantor, jam di dinding sudah lewat pukul 10 malam. Lampu-lampu gedung tinggi masih menyala, tapi rasanya seperti cahaya dingin yang tidak menyapaku. Aku berjalan pelan menuju parkiran, memeluk jaket tipis di tubuhku. Di parkiran, hanya tersisa beberapa mobil. Langit tampak gelap, awan menggantung rendah, seolah ikut menekan bahuku. Aku menyalakan mobil dan menarik napas panjang. "Ran, kamu kuat. Kamu dari dulu terbiasa berjuang," gumamku pada diri sendiri. Dulu, sebelum semua ini, aku hanyalah anak perempuan yang suka menggambar di belakang buku pelajaran. Ayah suka bilang, "Aruna, gambar yang kamu buat itu bukan cuma cantik. Itu cerita." Tapi ayah pergi terlalu cepat. Sejak itu, aku dan ibu belajar hidup dengan kata "cukup" yang seringnya terasa kurang. Aku masuk dunia desain dengan perjuangan. Kuliah sambil kerja paruh waktu, ikut lomba, kerja lembur tanpa dibayar demi portofolio. Sampai akhirnya, satu brand besar melihat karyaku dan menarikku masuk. Dari situ,
langkah-langkah kecilku mulai berlari. Tapi malam ini, semua pencapaian itu seperti tidak ada artinya. Aku keluar dari area kantor dan memilih jalan alternatif yang biasanya lebih sepi. Aku cuma ingin cepat sampai rumah, mandi air hangat, lalu menangis sebentar tanpa ada yang tahu. Di sepanjang perjalanan, lampu jalan sedikit-sedikit memantulkan bayanganku di kaca mobil. Mata panda, bibir pucat. Aku tertawa miris. Desainer terkenal, tapi gak bisa mendesain hidup sendiri biar lebih ringan, pikirku. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari ibu masuk. Ibu, hati-hati pulangnya. Ibu belum tidur. Mau dibuatkan teh hangat? Mataku langsung berkaca-kaca. Di tengah semua orang yang meragukanku, ibu masih jadi satu-satunya yang selalu percaya, tanpa syarat. Aku, iya bu, sebentar lagi sampai. Teh hangat boleh? Ya. Kukirim pesan itu, lalu kusimpan ponselku lagi. Aku tak ingin berkendara sambil terdistraksi. Beberapa kilometer kemudian, suasana mulai berubah. Jalan yang kulalui memang lebih cepat, tapi jauh lebih sepi. Di kiri kanan hanya ada pepohonan dan beberapa bangunan kosong. Sesekali saja motor lewat dari arah berlawanan. Aku mengurangi kecepatan. Entah kenapa, ada perasaan tidak enak yang merayap pelan. Bukan takut hal-hal mistis, tapi lebih ke takut pada pikiran sendiri. Di tempat sepi seperti ini, suara-suara negatif di dalam kepala bisa terdengar lebih jelas. Kalau besok mereka mutusin kamu yang salah gimana? Kalau reputasi kamu hancur gimana? Kalau semua kerja kerasmu berakhir di sini gimana? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar seperti kaset rusak. Aku menghela napas panjang. Terserah. Yang penting aku tahu kebenarannya. Bisikku, meski suara itu terdengar rapuh. Saat pikiranku sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri, tiba-tiba dari kejauhan aku melihat sesuatu yang membuatku refleks menginjak rem. Ada mobil terparkir agak miring di pinggir jalan. Lampu hazardnya menyala berkedip-kedip. Di depan mobil itu, kulihat sosok-sosok berdiri. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak kecil. Aku memicingkan mata. Mereka tampak kebingungan. Jangan-jangan kecelakaan, pikirku. Aku memperlambat mobil dan menepi. Jalan ini jarang dilalui, apalagi malam begini. Kalau aku pura-pura tidak melihat dan memacu mobil lebih cepat, mungkin tak akan ada mobil lain yang lewat dalam waktu dekat. Dadaku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena rasa khawatir. Aku menurunkan kaca jendela sedikit. Permisi, Pak, ada apa? Tanyaku pelan. Pria itu menoleh. Wajahnya letih, kemejanya sedikit kusut. Di sampingnya, seorang wanita memeluk anak lelaki yang tampak ketakutan. Alhamdulillah, ada mobil lewat juga, ucap pria itu, suaranya terdengar lega. Aku memarkir mobil di belakang mereka dan turun pelan-pelan. Udara malam mengusap kulitku, dingin tapi menenangkan sedikit. Maaf, ini kenapa, Pak? Kecelakaan? Tanyaku lagi. Pria itu menggeleng. Bukan kecelakaan, Mbak. Tapi, tadi hampir. Tiba-tiba rem mobil ini blong sedikit. Kami kaget, hampir menabrak pembatas. Syukurnya pelan. Tapi sekarang mesin gak mau nyala, dan sinyal di sini jelek banget. Udah lama kami berdiri di sini, tapi gak ada satu mobil pun lewat. Anak saya juga ketakutan. Jelasnya, aku menunduk melihat anak itu. Matanya berkaca-kaca, hidungnya memerah. Kamu gak apa-apa? Tanyaku lembut. Anak itu menggeleng pelan, tapi menggenggam lebih erat tangan ibunya. Wanita di sampingnya menatapku dengan mata memohon. Mbak, kami tadi ikut rute dari Maps. Gak nyangka malah dibawa ke jalan sepi begini. Kalau boleh, kami cuma minta dibantu telepon atau, kalau Mbak tahu bengkel atau siapapun yang bisa dihubungi, katanya. Aku menelan ludah. Pikiranku buru-buru menghitung. Jam sudah hampir 11. Di daerah seperti ini, bengkel kemungkinan besar sudah tutup. Sinyal juga kadang naik turun. Tapi membiarkan mereka berdiri di sini saja jelas bukan pilihan. Tunggu sebentar, ya. Saya cek sinyal dulu, kataku. Aku mengambil ponsel dari tas dan melihat layar. Benar saja. Hanya 1-2 bar sinyal yang muncul, naik turun seperti ragu-ragu. Kupindah sedikit posisi, langkahku menjauh beberapa meter,
mencari titik yang lebih tinggi. Akhirnya, setelah beberapa langkah, sinyal naik sedikit. Aku mencoba menelepon layanan derek yang biasa bekerja sama dengan kantor, tapi jawabannya jelas, mereka butuh waktu cukup lama untuk sampai. Aku kembali ke arah keluarga itu. Pak, tadi saya coba hubungi derek langganan kantor. Mereka bisa datang, tapi mungkin agak lama. Kalau Bapak mau, saya bisa antar dulu ke jalan besar atau ke pom bensin terdekat. Di sana lebih ramai dan sinyal lebih bagus. Jelasku. Pria itu saling pandang dengan istrinya, lalu menatapku lagi. Kalau begitu, boleh banget, Mbak. Tapi, apa tidak merepotkan? Tanyanya ragu. Aku menggeleng cepat. Gak apa-apa, Pak. Saya juga kebetulan lewat sini. Gak enak lihat ada keluarga berdiri di jalan sepi begini. Jawabku. Anak itu menatapku dengan mata lebih tenang. Bibirnya bergerak pelan. Terima kasih, Mbak, katanya lirih. Aku tersenyum kecil. Di tengah kekacauan hidupku sendiri, entah kenapa membantu orang lain selalu sedikit menenangkan. Gini aja, Pak, lanjutku, Bapak, Ibu, dan adik ikut mobil saya dulu. Biar mobil ini tetap di sini dengan hazard menyala. Nanti kalau sudah di jalan besar, Bapak bisa cari bantuan lain. Saya bisa tunggu sebentar. Pria itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Baik, Mbak. Terima kasih banyak. Ya, kami tadi benar-benar bingung, ucapnya. Kami pun berpindah ke mobilku. Mereka duduk di bangku belakang, anaknya di tengah, masih memegang tangan ibunya. Di kaca spion tengah, aku bisa melihat wajah mereka, lelah tapi sedikit lega. Begitu mobil mulai melaju, suasana di dalam mobil sempat hening. Hanya suara mesin dan desiran angin dari luar yang terdengar. Maaf, Mbak, kami belum tahu nama Mbak, kata pria itu tiba-tiba, memecah keheningan. Aku tersenyum tipis, mataku tetap fokus ke jalan. Aruna, Pak. Nama saya Aruna. Pria itu mengulang pelan, seolah sedang mengingat-ingat. Aruna, gumamnya. Nama yang indah. Aku hanya tertawa kecil. Ah, biasa saja, Pak. Nama pemberian orang tua, jawabku. Orang tua Mbak pasti orang baik, timpal istrinya pelan. Aku terdiam sejenak. Kata-kata itu menampar sesuatu di dalam dadaku. Ayah, ibu, hidup, perjuangan. Semua bercampur. Insya Allah, kataku akhirnya, pelan. Kami lanjut berkendara sampai lampu-lampu jalan mulai ramai kembali. Pelan-pelan jalan yang tadi gelap dan sepi, berganti dengan area yang lebih terang, dengan beberapa warung masih buka dan 1-2 kendaraan lewat. Aku menepikan mobil di dekat sebuah minimarket yang masih menyala terang. Di sini saja, Pak. Sinyal lebih bagus. Bapak bisa panggil derek atau teman. Kalau perlu, pakai ponsel saya juga boleh, kataku. Mereka turun perlahan. Anak itu sudah tidak terlalu takut sekarang. Ia malah menatapku dengan rasa penasaran. Pria itu kemudian mendekat ke jendela mobilku, menundukkan badan sedikit. Mbak Aruna, katanya pelan, saya gak tahu harus bilang apa. Terima kasih itu rasanya gak cukup. Tapi, terima kasih, ya. Mbak mau berhenti dan nolong kami di jalan sepi itu. Aku mengangkat tangan, mencoba meredakan. Gak apa-apa, Pak. Saya cuma kebetulan lewat, ujarku. Pria itu menggeleng. Buat kami, itu bukan kebetulan. Saya akan ingat nama Mbak Aruna, katanya dengan tatapan yang sulit kugambarkan. Ada sesuatu di matanya. Semacam rasa terima kasih yang dalam, sekaligus sesuatu yang membuatku sedikit merinding, entah karena dingin atau karena kalimatnya. Istrinya ikut mendekat. Semoga Allah membalas kebaikan Mbak dengan berkali-kali lipat. Apapun yang sedang Mbak hadapi, saya doakan jalan keluarnya dipermudah, ucapnya. Kalimat itu mengenai tepat di titik paling rapuh di dalam hatiku. Tenggorokanku tercekat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi denganku. Tapi doa itu terasa seperti pelukan yang datang di waktu yang pas. Amin. Terima kasih, Bu, jawabku lirih. Setelah memastikan mereka baik-baik saja, aku pamit. Mobilku kembali melaju meninggalkan mereka, sementara bayangan keluarga kecil itu perlahan menghilang di kaca spion. Aku menarik napas panjang. Malam masih gelap,
Tapi entah kenapa, ada sedikit hangat yang tersisa di dadaku. Seperti ada lilin kecil yang menyala di ruang yang hampir padam. Aku tidak tahu bahwa nama yang barusan mereka tanya, nama yang kuucapkan dengan santai, akan mereka bawa kembali dalam cara yang tak pernah kubayangkan. Dan 1 minggu lagi, hidupku tidak akan sama lagi. Seminggu berlalu sejak malam ketika aku menolong keluarga asing itu di jalan sepi. Awalnya aku mengira itu hanya momen kecil yang tidak akan meninggalkan jejak apapun dalam hidupku. Sehari setelahnya, aku bangun, bekerja, lalu pulang seperti biasa. Hidupku masih penuh dengan masalah kantor dan tekanan yang semakin menyesakkan. Tidak ada yang berubah, begitu pikirku. Tapi ternyata aku salah. Justru di minggu itulah semuanya mulai patah satu persatu. Hari Senin dimulai dengan suara notifikasi chat kerja yang berdenting tanpa henti. Aku baru saja menyiapkan kopi ketika Rani menghampiriku dengan ekspresi hati-hati. "Ran, kamu dipanggil Pak Dimas," katanya pelan. Aku merasakan dada mengencang. "Sekarang?" Rani mengangguk. Aku menghela napas, lalu berjalan menuju ruang meeting. Setiap langkah terasa berat, seolah karpet kantor berubah jadi lumpur yang menahan kakiku. Ketika kubuka pintu, semua kepala langsung menoleh. Pak Dimas ada di ujung meja, wajahnya sulit ditebak. Rasya duduk di sampingnya, dengan ekspresi yang dibuat-buat tenang. Di depanku, beberapa lembar kertas dan layar presentasi sudah disiapkan. "Aruna, duduk," ujar Pak Dimas. Aku duduk, mencoba menjaga bahu tetap tegak. "Kita sudah memeriksa ulang desain koleksi yang kamu serahkan," katanya tanpa basa-basi. "Dan hasilnya, kita menemukan kesamaan yang terlalu dekat dengan brand luar." Aku menelan ludah. "Pak, saya yakin." "Tunggu," potongnya. "Kami juga menemukan bahwa desain milik Rasya punya timeline lebih awal. Bahkan metadata file menunjukkan dibuat lebih dulu." Aku menatap Rasya. Dia memberi senyum simpul yang tidak sampai ke mata. Aku ingin protes. Ingin berdiri dan berteriak bahwa seseorang telah mengutak-atik fileku. Tapi suara itu tak keluar. Ketakutan menahan lidahku. Takut dianggap defensif. Takut dianggap menyalahkan. Takut terlihat bersalah. "Ada kemungkinan ini hanya kebetulan," lanjut Pak Dimas. "Tapi kami harus berhati-hati. Jadi untuk sementara, beberapa tanggung jawabmu akan dialihkan dulu hingga semuanya jelas." Hatiku jatuh. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menarik napas dari dadaku. Dunia seakan memudar di pinggir-pinggirnya. "Baik, Pak," jawabku. Suaraku terdengar asing, seperti bukan milikku. Setelah rapat itu, aku kembali ke meja kerjaku dengan langkah kosong. Rani menghampiri, wajahnya penuh empati. "Ran, kamu gak apa-apa?" tanyanya. Aku tersenyum, senyum yang terasa seperti kain tipis yang menutupi retakan besar. "Aku gak apa-apa. Udah biasa kok," jawabku. Padahal hatiku bergetar seperti kaca yang siap pecah. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan berat. Beban pekerjaanku berkurang, tapi tekanan justru semakin besar. Orang-orang menatapku dengan campuran kasihan dan kecurigaan. Ada yang berbisik-bisik ketika aku lewat. Ada yang pura-pura sibuk. Ada juga yang diam tapi tatapannya tajam. Di kantor, kesunyian bisa lebih menyakitkan daripada teriakan. Setiap pulang kerja, aku selalu duduk lama di mobil sebelum menyalakan mesin. Mengumpulkan sisa tenaga yang menipis. Berharap besok akan lebih baik, tapi tahu kemungkinan itu kecil. Di rumah, aku mencoba tetap tersenyum agar ibu tidak khawatir. Tapi ibu selalu tahu. "Ran, kalau mau cerita, cerita aja," katanya suatu malam. Aku memeluknya, membenamkan wajah di bahunya yang hangat. "Ran capek, Bu," bisikku dengan suara bergetar. Ibu mengelus kepalaku. "Capek itu wajar, Nak. Tapi ingat, kamu sudah melewati banyak hal. Yang ini juga kamu bisa." Air mataku jatuh, menodai kain daster ibu. Tapi untuk pertama kalinya minggu itu, tangisku terasa sedikit lebih ringan. Tepat 1 minggu setelah malam aku menolong keluarga asing itu, sesuatu terjadi. Hari itu hari Jumat. Kantor sedang agak ramai karena ada persiapan untuk meeting besar. Aku sedang sendirian di ruang desain, membereskan peralatan kerja, ketika Rani tiba-tiba masuk dengan napas sedikit terengah.
Ran, katanya sambil menatapku dengan mata membesar. Ada yang nyari kamu. Aku mengerutkan kening. Siapa? Aku juga bingung. Mereka bilang kenal kamu. Satu keluarga. Lagi nunggu di lobi. Tubuhku refleks berhenti. Kata keluarga membuat sesuatu di ingatanku muncul. Wajah pria ramah itu. Wanita lembut itu. Anak laki-laki yang ketakutan di jalan sepi. Hati kecilku berdesir. Serius? Mereka bilang apa? Tanyaku pelan. Mereka cuma bilang mau ketemu kamu. Kayaknya penting. Mereka bawa kotak gitu. Jawab Rani. Kotak? Aku menelan napas gugup. Rasanya dunia sejenak berhenti bergerak. Perasaan aneh merambat pelan dari dada ke seluruh tubuh. Perlahan aku turun ke lobi. Ketika pintu lift terbuka, aku langsung melihat mereka. Pria itu, wanita itu, dan anak kecil yang kini tampak lebih cerah. Mereka berdiri di sudut lobi, memegang sebuah kotak kayu kecil yang tampak tua, dengan ukiran yang halus. Begitu mereka melihatku, wajah mereka langsung berubah lega. Mbak Aruna, sapa pria itu. Aku berjalan mendekat, masih dengan rasa bingung yang menekan dada. Pak, Ibu, ini, ada apa? Kenapa kesini? Tanyaku pelan. Wanita itu maju satu langkah. Senyumnya lembut, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kami datang untuk memberikan ini, katanya sambil menyerahkan kotak itu kepadaku. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Ini apa, Bu? Pria itu menjawab dengan suara rendah, hampir bergetar. Ini titipan dari seseorang yang pernah sangat dekat dengan hidup Mbak. Aku mengerutkan kening. Siapa? Tanyaku. Pria itu menatapku lama. Nafasnya naik turun, seperti sedang menahan sesuatu. Beliau bilang, kalau suatu hari kami bertemu seseorang bernama Aruna, kami harus memberikan kotak ini. Dan, itu terjadi minggu lalu. Seketika bulu kuduku berdiri. Siapa? Siapa yang menitipkannya? Suaraku melemah. Pria itu menarik napas panjang. Almarhum ayah Mbak. Dunia seakan berhenti. Aku terpaku. Hatiku seperti disambar petir. Ruang lobi yang ramai mendadak hening di telingaku. Suara langkah-langkah orang di belakang kami menghilang. Semua terasa jauh. Ayah, bisikku. Ayah saya menitipkan ini pada kalian. Pria itu mengangguk perlahan. Sebelum beliau meninggal, beberapa tahun lalu, beliau pernah menolong kami dalam kecelakaan besar. Dan sebelum kami berpisah, beliau bilang, jika suatu hari kami bertemu perempuan bernama Aruna, kami harus menyampaikan pesan dan kotak ini. Tanganku bergetar semakin hebat. Tenggorokanku tersumbat. Tapi, bagaimana kalian bisa bertemu saya minggu lalu? Itu tempat sepi. Kalian bilang maps kalian error. Pria itu menunduk, lalu menjawab dengan suara lirih. Kami juga tidak tahu, Mbak. Tapi malam itu, seperti ada yang menuntun kami tepat ke jalan tempat Mbak lewat. Aku merasakan sesuatu menekan dada. Sebuah rasa yang bercampur antara haru, bingung, takut, dan rindu yang selama ini kupendam terlalu dalam. Di tengah semua kejatuhanku, di tengah semua fitnah dan tekanan, ayah kembali hadir. Bukan secara nyata, tapi melalui cara yang tak pernah terpikirkan, di waktu yang tepat saat aku hampir hancur. Wanita itu memegang tanganku. Mbak buka saja ketika sudah siap, katanya lembut. Aku menunduk pada kotak itu, merasakan setiap ukirannya. Ada sesuatu di dalamnya yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk sampai padaku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mengangguk pelan. Terima kasih sudah datang, bisikku. Pria itu hanya tersenyum dan berkata, Bapak Mbak orang baik. Beliau menyelamatkan kami. Sekarang, giliran kami menjalankan amanahnya. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tidak sendirian. Aku memegang kotak kecil itu sepanjang perjalanan menuju ruang kerja pribadi di lantai 2. Tanganku masih gemetar. Nafasku naik turun tidak beraturan. Rasanya seperti membawa sepotong masa lalu yang selama ini terkubur, tapi tiba-tiba ditarik kembali ke permukaan. Setibanya di ruangan, aku menutup pintu perlahan. Suasana mendadak hening.
Hanya suara AC yang berputar pelan. Kotak itu kutaruh di atas meja. Warnanya kecoklatan, sedikit pudar, seperti sudah puluhan tahun disimpan. Ukiran pada permukaannya begitu halus. Motif bunga melingkar dengan detail yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku duduk. Tanganku mengusap bagian tengah kotak itu sambil menahan napas. Yah, bisikku. Apa benar ini dari ayah? Keheningan menyelimutiku. Ada rasa gugup yang perlahan mengalir. Seakan membuka kotak itu berarti membuka kembali luka lama yang selama ini kutahan rapat-rapat. Aku mengingat sosok ayah. Senyum hangatnya. Gurat lelah di wajahnya. Cara ia mengajarkanku menggambar di ruang tamu rumah kontrakan dulu, dengan lampu redup dan meja kecil yang selalu dipenuhi kertas bekas. Ayah selalu bilang, "Aruna, kamu bisa jadi apapun. Tapi jadilah orang baik dulu sebelum jadi orang hebat." Kalimat itu menempel di kepalaku selama bertahun-tahun. Tapi ayah pergi terlalu cepat. Kecelakaan itu mengambilnya tanpa sempat mengucapkan apapun. Sejak itu, hidup terasa timpang. Ada ruang kosong yang tidak pernah bisa terisi. Kini, sebuah kotak kecil dari tangan orang asing tiba-tiba datang, membawa nama ayah. Aku tidak langsung membukanya. Aku hanya menatapnya lama, mencoba menenangkan hati yang bergetar. Setelah beberapa menit, ketika nafasku sudah sedikit stabil, aku menarik kotak itu ke pangkuanku. Perlahan, aku membuka kaitnya. Suara klik kecil terdengar, seolah membuka pintu rahasia. Isi pertama yang kulihat adalah selembar foto yang sudah menguning. Foto seorang pria muda, wajahnya begitu familiar. Rahangnya tegas. Senyumnya lembut. Dan mataku sendiri adalah salinannya. Ayah, bisikku tanpa sadar. Tangisku langsung pecah. Bukan tangis keras, tapi tangisan yang pelan, menyayat, seperti air yang menetes dan tidak bisa dihentikan. Kupeluk foto itu. Sesuatu di dadaku terasa seperti retakan-retakan lama yang terbuka kembali. Yah, kenapa baru sekarang? Tanyaku pelan, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku menyeka air mata, lalu melihat isi kotak lainnya. Ada sebuah kertas kecil yang dilipat. Lipatannya rapi, seperti sengaja disusun oleh seseorang yang hati-hati. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Tulisan tangan ayah muncul di hadapanku. Tulisan yang sama yang dulu kulihat di buku catatannya. Tulisan yang sama yang terakhir kulihat ketika ia menuliskan pesan kecil untuk ibu di kulkas sebelum berangkat kerja. Di sana tertulis, "Untuk Aruna. Jika kamu membaca ini, berarti takdir telah mempertemukanmu dengan jawaban yang selama ini kamu cari." Dadaku langsung mengencang. Air mataku kembali jatuh. Ayah melanjutkan, "Maafkan ayah karena tidak bisa menemanimu tumbuh lebih lama. Maaf karena ayah pergi sebelum melihat kamu jadi orang hebat. Tapi ayah selalu percaya, kamu akan sampai di titik itu." Tanganku menutupi mulut. Suara isak pelan keluar tanpa bisa kutahan. "Ayah, kenapa tulisan sesederhana ini bisa menyayat lebih dalam daripada apapun?" Aku membaca lagi. Kebaikan tidak selalu kembali dari jalan yang sama. Tapi dia akan menemukan jalan pulang. Jika kamu tersesat suatu hari nanti, lihatlah kembali hatimu sendiri. Aku terdiam lama. Ruangan terasa berputar pelan. Kata-kata ayah masuk begitu lembut, tapi justru membuat dadaku sesak. Kemudian ada bagian terakhir. "Dan kalau suatu hari kamu bertemu seseorang yang ayah pernah tolong, anggap itu sebagai tanda bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Tetaplah jadi Aruna yang baik. Kamu sudah membuat ayah bangga, bahkan sebelum dunia mengenalmu." Surat itu jatuh ke meja saat aku menunduk dan memeluk wajahku. Aku menangis lama. Tangisan yang menumpahkan segala lelah. Tentang kantor, tekanan, fitnah, dan rasa tidak dihargai. Tangisan yang selama ini kutahan karena aku berpikir harus kuat. Aku selalu ingin terlihat tegar. Tapi di ruangan itu, di antara foto ayah dan surat kecilnya, aku merasa seperti kembali menjadi anak kecil. Setelah beberapa saat, kusandarkan punggung pada kursi, mencoba menenangkan diri. Karena tiba-tiba aku teringat sesuatu yang pria itu katakan. Bahwa ayah pernah menolong mereka di kecelakaan besar. Aku terdiam, membiarkan ingatan itu memutar pelan. Ayah, menolong mereka? Ayah meninggal karena kecelakaan. Tapi,
Sebelum itu, apakah ia sempat menolong orang lain? Hatiku berdegup. Aku melihat kotak itu lagi. Lalu foto ayah. Lalu suratnya. Semua seperti potongan puzzle yang mulai menemukan bentuknya. Aku mengingat jelas hari ketika ayah pergi. Hari ketika telepon rumah berdering keras. Ibu berlari menghampiri, wajahnya berubah pucat seketika. Aku masih terlalu kecil untuk memahami, tapi aku tahu sesuatu yang buruk terjadi. Kami bergegas ke rumah sakit, tetapi ayah sudah pergi sebelum aku sempat melihatnya sadar. Itu adalah hari yang tidak pernah bisa kuhapuskan. Kini aku tahu, sebelum napas terakhirnya, ayah masih menolong seseorang. Tangisku kembali pecah. Kamu memang gak pernah berhenti menolong orang. Ya, bisikku dengan suara patah. Beberapa menit kemudian, ketika aku mulai sedikit tenang, pintu ruanganku diketuk. Ran, semuanya baik-baik aja, suara Rani terdengar hati-hati. Aku cepat-cepat mengusap wajahku. Iya, Ran. Masuk aja. Rani masuk pelan, lalu melihat meja kerjaku. Matanya langsung tertuju pada foto dan surat itu. Ran, itu ayah kamu? Tanyanya lirih. Aku mengangguk. Rani duduk di kursi depan meja dan memegang tanganku. Aku ikut sedih. Ran, tapi ini indah banget. Seolah ayah kamu masih nyampein sesuatu ke kamu. Katanya lembut. Aku tersenyum kecil, meski mataku masih sembab. Iya, aku juga ngerasa gitu. Tapi, aku juga bingung kenapa keluarga itu bisa nemuin aku. Kenapa minggu lalu, di jalan sepi itu? Kenapa bukan bertahun-tahun yang lalu? Rani menghela napas. Mungkin, memang waktunya sekarang. Ran, jawabnya. Waktu kamu lagi butuh jawaban. Waktu kamu lagi ngerasa sendirian. Aku terdiam. Kata-kata Rani masuk begitu lembut. Apa benar? Ayah masih mencoba menjagaku lewat caranya sendiri? Atau mungkin, ada hal-hal yang memang tidak bisa dijelaskan. Ada pertemuan yang ditulis jauh sebelum waktu terjadi. Ada kebaikan yang berputar seperti lingkaran, menunggu saatnya kembali. Aku menatap foto ayah. Jika benar ayah yang menuntun keluarga itu ke jalanku, berarti aku tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Mungkin aku hanya terlalu sibuk bertahan sampai lupa bahwa ada cinta yang tetap mengalir. Bahkan jauh setelah seseorang pergi. Aku memeluk foto itu lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, aku merasa ayah hadir. Bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai sesuatu yang hidup di hatiku. Dan di detik itu, semesta perlahan mengubah arah napasku. Membiarkan aku percaya bahwa sesuatu sedang menuju ke tempatnya. Bahwa hidupku belum selesai jatuh. Justru baru mulai bangkit. Dan semuanya bermula dari sebuah kota kecil, yang ternyata menyimpan pelukan panjang dari ayah yang selama ini kutunggu. Hari-hari setelah aku membuka kotak itu terasa berbeda. Entah bagaimana, meski masalah kantorku masih menumpuk, dadaku tidak seberat sebelumnya. Ada sesuatu yang tetap hangat di dalam hati, seperti pelita kecil yang menerangi ruang paling gelap. Setiap kali aku mengingat tulisan ayah, rasanya seperti ada tangan lembut yang memegang pundakku dan berkata, "Kamu tidak sendirian." Namun misteri di balik pertemuan dengan keluarga itu masih terus berputar dalam pikiranku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku teringat lagi pada ucapan pria itu, seperti ada yang menuntun kami ke jalan itu. Kata-kata itu membuatku terus bertanya, apa memang kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan tidak sengaja? Beberapa hari setelah menerima kotak itu, aku akhirnya memutuskan menghubungi keluarga tersebut. Aku ingin tahu lebih dalam tentang hubungan mereka dengan ayah. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantor. Ketika aku masuk ke kafe itu, mereka sudah duduk di sudut, tersenyum ketika melihatku datang. Suasananya hangat. Aroma kopi dan roti panggang membuat dadaku sedikit rileks. "Terima kasih sudah datang, Mbak Aruna," sapa sang pria pelan. Aku duduk dan membalas senyumnya. Saya yang harus berterima kasih. Saya masih merasa tidak percaya dengan semua ini. Kami berbincang sedikit sebelum aku akhirnya memberanikan diri bertanya. "Pak, boleh saya tahu bagaimana persisnya ayah saya bertemu Bapak dulu?" Pria itu menarik napas panjang. Tatapannya menerawang, seperti sedang melihat kembali sebuah kejadian yang terjadi begitu lama.
Itu peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan. Mbak, katanya, suaranya hampir bergetar. Hari itu kami mengalami kecelakaan parah. Ban mobil kami pecah, mobil terguling, dan tidak ada satupun pengendara yang berhenti. Kami terjebak. Istri saya luka-luka, dan anak kami waktu itu masih bayi. Aku menelan ludah, perlahan membayangkan betapa menakutkannya peristiwa itu. Lalu ayah Mbak datang. Lanjutnya, beliau berhenti tanpa ragu sedikitpun. Mengangkat tubuh istri saya, membawa kami ke rumah sakit dengan mobilnya sendiri. Semua dilakukan dengan cepat, seakan-akan beliau benar-benar dikirim untuk menolong. Wanita itu ikut bicara, suaranya bergetar. Saya ingat waktu itu, ayah Mbak bahkan menyelimuti kami dengan jaketnya. Dia duduk di samping saya dan berkata, "Tidak apa-apa. Kalian selamat." Suaranya sangat menenangkan. Seketika mataku panas. Bayangan ayah yang hangat, tulus, dan penuh empati muncul di benakku. Setelah kami dirawat, lanjut pria itu, beliau hanya tersenyum dan bilang semoga kami sehat selalu. Saat itu saya memaksa ingin membalas kebaikan beliau, tapi beliau menolak. Beliau bilang, "Bukan saatnya." Aku menatap mereka, bingung. Maksudnya? Beliau berkata, pria itu menunduk sedikit. Kalau kebaikan itu tidak harus dibalas sekarang. Suatu hari nanti, mungkin takdir yang akan mempertemukannya dengan anaknya. Dan di saat itu, kami pasti tahu apa yang harus dilakukan. Dadaku seketika mengencang. Air mataku mengalir deras, tanpa bisa kucegah. Beliau bilang begitu, bisikku lirih. Pria itu mengangguk. Beliau yakin, akan ada momen seperti ini. Seketika ruangan terasa berputar lembut. Bukan pusing, tapi lebih seperti kenyataan menamparku dengan lembut, menyadarkan bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan. Pertemuan kami minggu lalu bukan kesalahan navigasi. Bukan ketidakberuntungan. Itu adalah tali halus yang ditarik oleh sesuatu. Entah takdir, doa, atau cinta seorang ayah dari jauh. Wanita itu melanjutkan cerita dengan suara pelan. Dan malam ketika bertemu Mbak di jalan sepi itu, entah bagaimana, kami merasa suara di radio mobil kami seperti memanggil. Padahal mobil kami mogok. Radio itu hidup sendiri, mengeluarkan suara gemerisik yang membuat kami ikut arah tertentu. Seperti dituntun, pria itu menambahkan. Aku merinding. Bukan karena takut, tapi karena haru yang menumpuk. Dan ketika melihat Mbak turun dari mobil, saya langsung merasa seperti mengenali sesuatu. Lanjut sang pria. Tatapan mata Mbak sangat mirip dengan ayah Mbak. Aku menunduk. Air mataku jatuh mengenai punggung tanganku. Keluarga itu tidak tahu bagaimana kata-kata itu memecahkan sesuatu dalam diriku. Selama ini aku merasa ditinggalkan. Merasa sendiri. Merasa berjalan tanpa pegangan. Namun hari itu, aku sadar, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Ayah masih menemaniku melalui cara yang tidak biasa. Melalui orang-orang yang pernah ia tolong. Melalui kebaikan kecil yang ia sebar. Melalui ingatan yang tidak pernah padam. Ketika kembali ke kantor setelah pertemuan itu, langkahku terasa berbeda. Tidak lagi merunduk seperti sebelumnya. Ada kehangatan yang menyimpan kekuatan baru di dadaku. Bukan kemarahan. Bukan dendam. Tapi keberanian. Keberanian untuk membela diri dengan cara yang baik. Aku mulai menyusun semua bukti soal desain yang difitnahkan. Aku cek metadata file. Aku cari jejak di komputer kantor. Aku konsultasikan dengan tim kecil yang dipercaya. Dan perlahan-lahan, benang merahnya muncul. Ada bukti bahwa fileku pernah diakses dari akun yang bukan milikku. Dan tentu saja, akun itu milik seseorang yang selama ini pura-pura baik depan mata. Seseorang yang iri. Seseorang yang ingin mengambil posisiku. Rasya. Hari ketika aku membawa bukti itu ke Pak Dimas, dadaku berdegup cepat. Tapi berbeda dari sebelumnya, kali ini langkahku tidak goyah. Aku mengetuk pintu ruangannya. Masuk, Aruna, kata Pak Dimas. Aku menaruh map berisi bukti itu di mejanya. Pak, saya ingin menjelaskan semuanya. Dan saya harap Bapak mau melihat bukti ini. Pak Dimas membaca lembar demi lembar. Matanya mengerut. Semakin lama semakin serius. Lalu ia duduk lebih tegak. Ini, katanya pelan, ini cukup berat.
Aku mengangguk. Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak ingin nama saya rusak karena sesuatu yang bukan saya lakukan. Ia meletakkan map itu. Melipat jarinya. Berpikir lama. Aruna, katanya akhirnya, terima kasih karena sudah bicara. Saya minta waktu untuk menyelidikinya lebih jauh. Aku mengangguk lagi. Keluar dari ruangan itu, aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal, aku sudah cukup lama diam. Aku sudah cukup lama merasa tidak pantas. Sudah cukup lama membiarkan orang lain menginjakku. Hari itu aku berjanji pada diri sendiri, aku akan memperjuangkan kebenaran. Bukan demi gelar atau posisi, tapi demi diriku sendiri. Demi ayah. Karena aku tahu, ayah ingin aku tetap berjalan dengan kepala tegak. Malam itu, sepulang kerja, aku duduk di kamar sambil melihat foto ayah. Lampu kamar remang-remang, hanya menyisakan cahaya lembut yang jatuh di wajahnya. Yah, bisikku, aku harap ayah bangga sama aku. Di luar jendela, angin malam berhembus pelan. Seperti jawaban lembut yang tidak terdengar tapi bisa kurasakan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, kebaikan memang tidak pernah hilang. Ia hanya berjalan memutar, melewati jalan panjang, hingga suatu hari, kembali ke pelukan yang tepat. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah rantai kebaikan yang ayah mulai, dan kini sampai kepadaku. Dan inilah pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa kuat kembali. Beberapa hari setelah pertemuan dengan keluarga itu, dunia seakan bergerak lebih pelan. Tidak tergesa, tidak sesak seperti sebelumnya. Setiap pagi aku bangun dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ada sesuatu yang dulu hilang, kini kembali mengisi ruang di dadaku. Rasanya seperti menemukan potongan diri yang lama menghilang. Meski begitu, masalah kantorku belum sepenuhnya selesai. Rasya masih bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa rekan kerja masih memandangku dengan ragu. Dan rapat penentuan keputusan tentang kasus plagiarisme itu semakin dekat. Tapi kali ini, aku tidak gentar. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, menangis diam-diam di ruang kerja, terjatuh dan bangkit sendirian, kali ini aku tidak akan mundur. Aku tidak sendirian lagi. Aku punya ayah, meski bukan secara fisik, tapi lewat tanda-tanda yang semesta kirimkan padaku. Dan itu cukup. Suatu sore, Pak Dimas memanggilku ke ruangannya. Suaranya serius ketika lewat interkom. Aruna, bisa ke ruangan saya? Aku menarik napas panjang sebelum mengetuk pintu. Begitu masuk, aku melihat map merah, map berisi bukti yang kuberikan beberapa hari lalu, tergeletak di atas meja. Silakan duduk, ucap Pak Dimas. Aku duduk, menahan debar dalam dada. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Aruna, katanya perlahan, kami sudah menyelidiki semuanya. Dan hasilnya, sangat jelas. Aku menggenggam kedua tanganku. Kami menemukan bahwa filemu memang diakses dari komputer lain. Dan ada bukti kuat bahwa desainmu digandakan lalu diedit ulang. Lidahku tercekat. Berarti... Ya, potong Pak Dimas, itu bukan kesalahanmu. Aku menutup mata sejenak. Rasanya seperti beban besar di pundakku perlahan diletakkan kembali ke tanah. Pak Dimas melanjutkan, saya sudah memanggil Rasya. Dia akhirnya mengakui bahwa dia merasa terancam oleh pencapaianmu. Katanya, dia lepas kontrol. Tekanan membuatnya melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Ada rasa sakit, tapi juga lega. Sakit karena pengkhianatan itu nyata. Lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Terima kasih karena tetap profesional, Aruna. Dan, maafkan saya karena sempat meragukanmu, ujar Pak Dimas tulus. Dadaku hangat. Aku menunduk. Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti, jawabku lirih. Di dalam hatiku, aku tahu aku tidak ingin menyimpan dendam. Dendam hanya membuat jarak dengan diri sendiri. Sedangkan kebaikan ayah mengajariku untuk selalu memilih versi diriku yang paling lembut. Setelah keluar dari ruangan itu, aku berjalan ke rooftop kantor. Inilah tempatku biasa menenangkan diri jika pekerjaan terasa berat. Angin sore berhembus pelan, mengibaskan rambutku. Kota di bawah tampak sibuk, tapi entah kenapa, aku merasa berada di ruang yang berbeda.
Aku memejamkan mata, merasakan sinar matahari yang mulai turun. Ayah, bisikku, aku berhasil. Terima kasih sudah tetap bersamaku. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit. Itu air mata lega. Dalam keheningan itu, ponselku berbunyi. Pesan dari ibu. Ibu, Aruna, ayah kamu pasti bangga banget sama kamu sekarang. Aku menutup mulutku dengan tanganku. Tulisan ibu itu seperti memecahkan sesuatu yang lama ku bendung. Aku menangis dalam diam, menangis sejadi-jadinya, melepaskan semua beban yang bertahun-tahun menumpuk. Tanpa sadar, kakiku melangkah. Aku mengemudi pulang ke rumah dengan hati yang lembut. Dan begitu tiba di rumah, ibu sudah menungguku di ruang tamu dengan mata yang hangat. Bu, suaraku serak. Ibu tersenyum lembut. Sini, Ran. Aku memeluk ibu erat, mungkin lebih erat daripada yang pernah kulakukan selama bertahun-tahun. Pelukan itu seperti rumah setelah perjalanan panjang. Aman, tenang, menyembuhkan. Setelah aku duduk, aku mengeluarkan kotak pemberian keluarga itu. Bu, aku mau nunjukin sesuatu. Ibu menatap kotak itu lama, napasnya tercekat. Itu, kotak yang ayah kamu buat sendiri waktu muda. Ibu pikir kotak itu hilang. Air mata ibu jatuh pelan. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada foto ayah, surat kecil, dan satu benda yang belum sempat kulihat. Sebuah bros kecil berbentuk bunga yang dibuat dari perak. Ukirannya halus, sederhana, tapi indah. Ibu menatapnya sambil menutup bibirnya. Itu, bros pertama yang ayah buat untuk kamu. Dia bilang suatu hari kamu akan memakainya saat kamu berhasil mencapai impianmu. Aku terpaku. Ayah buat, untuk aku. Ibu mengangguk. Ayah selalu tahu kamu akan jadi seseorang suatu hari nanti. Bukan hanya desainer, tapi seseorang yang berhati lembut, seperti dia. Tangisku pecah lagi. Tapi ada rasa hangat yang merayap perlahan, memenuhi seluruh dadaku. Aku memegang bros itu. Dinginnya menyentuh telapak tanganku, tapi rasanya seperti memegang harapan yang sudah menunggu terlalu lama. Bu, suaraku pelan. Aku mau pakai ini. Ibu tersenyum sambil mengusap pipiku. Pakailah, nak. Ayahmu pasti senang. Hari peragaan busana musim berikutnya tiba lebih cepat dari dugaanku. Koleksi yang kususun, dengan inspirasi dari ayah, dari pertemuan itu, dari surat kecil itu, menjadi sorotan utama. Koleksi itu kuberi nama, Jalan Pulang. Setiap busana memiliki motif ukiran yang terinspirasi dari kotak kecil ayah. Setiap warna aku pilih dengan hati-hati, warm beige, biru lembut, dan abu-abu keperakan, warna yang mengingatkanku pada titik di mana aku tersesat, dan titik di mana aku menemukan arah kembali. Di belakang panggung, aku menatap cermin. Aku mengenakan bros perak itu di bagian kiri dadaku. Yah, lihat aku, bisikku. Aku berdiri lagi. Ketika namaku dipanggil di akhir pertunjukan, sorakan penonton memenuhi ruangan. Mata lampu sorot menyinari wajahku. Aku berjalan ke depan runway dengan langkah perlahan tapi pasti. Dan entah bagaimana, di tengah cahaya itu, aku merasakan seolah ada seseorang yang berdiri di sampingku. Tidak terlihat, tidak tersentuh, tapi sangat hadir. Ayah. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang begitu penuh. Malam itu, setelah acara selesai, aku duduk sendirian di mobil sebelum pulang. Kota tampak terang dengan lampu-lampu gedung yang berkilau. Suara musik dari pertunjukan masih terngiang di telingaku, tapi yang paling kuat adalah suara hati yang berkata, "Kamu sudah sampai di sini, kamu sudah berhasil melewati semuanya." Dan di dalam perjalanan pulang, aku tersenyum sendiri sambil mengusap bros kecil di dadaku. Karena aku tahu, ayah tidak hanya menitipkan sebuah kotak. Ia menitipkan kekuatan. Ia menitipkan harapan. Ia menitipkan cara untuk bertahan ketika dunia begitu gelap. Ia menitipkan kebaikan yang akhirnya kembali padaku, seperti jalan panjang yang akhirnya bertemu di titik yang sama. Dan malam itu, dengan hati penuh rasa syukur, aku berkata pelan pada diri sendiri. Terima kasih, Yah, sudah menunjukkan bahwa takdir selalu punya cara paling lembut untuk menjawab doa-doa kita. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir.
Semoga kisah Aruna mengingatkan kita bahwa kebaikan tidak pernah hilang, hanya menunggu waktu untuk kembali. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya.